Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran fikih bab 2 yang berjudul ketentuan sholat. Pada minggu yang lalu, Pak Anas sudah menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Antara lain ada syarat wajib sholat dan syarat sah sholat. Nah, kali ini Pak Anas akan menjelaskan tentang rukun sholat. Rukun sholat itu jumlahnya ada 13. Apa sih yang dimaksud dengan rukun sholat itu? Rukun sholat itu adalah segala sesuatu yang harus kerjakan ketika kita sholat. Jika dari ke-13 hal yang ada dalam rukun sholat ini tidak kalian kerjakan saat kalian sholat, maka sholat kalian tidak sah. Ya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan betul ya, mana yang termasuk rukun sholat yang harus kita kerjakan. Untuk menghafalkan rukun sholat yang jumlahnya ada 13 ini akan Pak Anas buat lagu. Kalian dengarkan dan nanti kalian tirukan bersama-sama ya, bersama Pak Anas, supaya kalau kalian itu ingat atau hafal dengan lagu rukun sholat ini, maka kalian akan mudah memahami mana yang termasuk rukun sholat sehingga sholat kalian itu sah ya, tidak ada yang salah. Lagunya seperti lagu sholawatan ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Rukun salat ada 13. 1 berdiri bagi yang mampu, 2 niat, 3 takbir, 4 baca al-fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6 iktidal dengan tumakninah, 7 sujud 2 kali, 8 duduk iftirashi, 9 membaca tasyahud awal, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat nabi, 12 membaca salam, 13 itu tertib urut awal sampai dengan akhir. Ayo sholat 5 waktu agar Allah ridho selalu. Nah, anak-anak, kalian tidak ada tugas untuk menghafalkan lagu ini ya. Jadi lagu ini itu Pak Anas nyanyikan supaya memudahkan kalian dalam menghafal rukun-rukun sholat ya. Nanti akan Pak Anas jelaskan masing-masing ya. Yang pertama, kalau kita sholat itu kita harus berdiri. Oleh karena itu rukun sholat yang pertama itu berdiri. Yang kedua membaca niat, usolli fardhal maghribi dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga itu takbir. Takbirnya disebut takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang keempat membaca surat Al-Fatihah, yang kelima rukuk dengan tumakninah. Nanti tumakninah akan Pak Anas jelaskan sendiri ya. Kemudian 6 iktidal. Iktidal itu berdiri lurus dengan membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Kemudian sujud itu dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian ada duduk iftirashi atau duduk iftirash. Kemudian membaca tasyahud awal. Membaca tasyahud awal itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Itu tasyahud awal atau tahiyat awal. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tasyahud akhir. Ini kalau ketika kita di rakaat terakhir kita membaca tahiyat akhir itu dari awal at-tahiyyatul itu sampai dilanjutkan ada bacaan syahadat
ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita, dan seterusnya ya, sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan yang ke-11 itu membaca sholawat Nabi. Membaca sholawat Nabi itu sudah masuk di dalam bacaan tahiyat akhir ya. Kemudian yang ke-12 adalah membaca salam. Salam yang termasuk rukun atau yang diwajibkan dalam sholat ini adalah salam yang pertama, yaitu yang kalau kita menghadap ke atau menoleh ke arah kanan. Kemudian yang ke-13 itu tertib. Ya, tertib itu urut ya, dari awal sampai dengan akhir. Nah, anak-anak, lagu tentang rukun sholat ini Pak Anas nyanyikan sekali lagi ya. Coba kalian sambil mengikuti supaya kalian terbiasa dan hafal nanti. Kalau hafal kan akan lebih mudah untuk disuruh menyebutkan macam-macam rukun sholat. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Rukun sholat ada 13. 1 berdiri bagi yang mampu, 2 niat, 3 takbir, 4 baca Al-Fatihah, 5 rukuk dengan tumakninah, 6 iktidal dengan tumakninah, 7 sujud 2 kali, 8 duduk iftirashi, 9 membaca tasyahud awal, 10 membaca tasyahud akhir, 11 membaca sholawat Nabi, 12 membaca salam, 13 itu tertib urut awal sampai dengan akhir. Ayo sholat 5 waktu agar Allah ridho selalu. Nah anak-anak, ada beberapa istilah dalam rukun sholat ini yang harus kalian pahami ya. Dan nanti ini akan menjadi tugas buat kalian. Nanti istilah-istilah ini akan Pak Anas tanyakan dalam bentuk soal di classroom ya. Makanya kalian nanti ingat-ingat ya. Yang pertama, rukun sholat. Apa itu yang dimaksud dengan rukun sholat? Rukun sholat adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan ketika melaksanakan sholat. Jika tidak dikerjakan maka sholatnya tidak sah. Cukup ya anak-anak ya. Di buku paket juga ada di bab 2 itu rukun sholat. Pengertiannya adalah sesuatu yang harus dikerjakan ketika sholat, jadi tidak boleh ditinggalkan. Jelas ya? Oke, yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah gerakan dengan mengangkat kedua tangan ya. Setelah niat kita membaca takbir ya, Allahu Akbar. Nah, jadi takbiratul ihram itu dibaca setelah atau dibaca saat bersamaan dengan membaca niat ya. Jadi kalau dalam hati kita membaca usolli fardhul maghribi, kita siap-siap mengangkat kedua tangan kita membaca Allahu Akbar. Jadi apa yang dimaksud dengan takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu adalah gerakan mengangkat kedua tangan dengan membaca kalimah Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga tumakninah. Tadi kan ada istilah rukuk dengan tumakninah ya. Kemudian sujud itu juga harus dilakukan dengan tumakninah. Iktidal juga harus dengan tumakninah. Tumakninah itu apa anak-anak? Tumakninah itu menurut bahasa artinya tenang ya. Tumakninah artinya tenang. Tumakninah artinya ya, diam sejenak setelah melaksanakan gerakan sebelumnya. Maksudnya itu kalau kita sedang sholat, kalau ruko itu rukuknya jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Rukuk kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali kan. Nah itu kan kita nggak boleh cepat-cepat ya gerakannya. Jadi ketika kita membaca subhana rabbiyal azimi itu ya, kita itu membungkukkan badan sekitar beberapa detik, mungkin nggak sampai 1 menit ya. Kita membaca subhana rabbiyal azimi itu sebanyak 3 kali. Nah itu dengan ada ketenangan dalam gerakan tubuh kita, itu disebut dengan
nina. I'tidal juga gitu, sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kita berdiri dengan lurus dan tenang, ya. Jangan rukuk kemudian i'tidal secara cepat, ya, terburu-buru, ya. Salat tidak boleh terburu-buru, tapi harus tenang, ya. Diam sejenak beberapa saat, itu disebut dengan tumak nina. Kemudian duduk iftirosh atau duduk iftiroshi. Duduk iftirosh artinya apa? Duduk iftirosh itu artinya adalah duduk di antara dua sujud dengan membaca bacaan Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, kalian bisa lihat di buku panduan sholat. Kalian harus punya itu buku panduan sholat. Kalau kalian belum bisa sholat dengan baik, kalian baca di buku sholat, nanti kalian bisa praktekkan. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Tertib itu artinya urut, ya. Urut itu berarti melakukan gerakan itu dari awal sampai akhir itu ya berurutan, ya, tidak melompat sana sini, ya, itu namanya tertib, ya. Itu ya anak-anak, ya. Jadi nanti akan ada tugas di classroom tentang apa arti rukun sholat, bagaimana itu takbiratul ihram, bagaimana tumaknina, duduk iftirosh, dan tertib. Demikian materi yang Pak Anas sampaikan pada hari ini. Jika ada yang belum paham, kalian bisa WA Japri ke Pak Anas, minta tolong orang tua kalian, bapak ibu kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.